Shalom. Sebelum kita mulai doa pada malam hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mau menaikkan satu pujian, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada malam hari yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul tempat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, semua karena anugerah-Mu dan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan menyembah Engkau, kami akan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kau bersama hati dan pikiran kami, supaya setiap pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia
sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di pasalnya kami akan bersuka cita, kami akan memuji akan lebih lagi. Yang saya puji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Saya undang semuanya untuk kami berdiri bersama-sama. Siapa di sini yang percaya kalau Allah kita sanggup melakukan segala perkara? Amin. Di dalam
Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita satu pujian. Allah peduli. Allah peduli.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apapun persoalan hidup kami dan apapun pergumulan hidup kami tidak ragu dan kami tidak bimbang. Oleh karena Engkau selalu mengerti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidup kami, dan Engkau pula yang membentuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah menyembah, dan kami sudah agungkan nama-Mu yang sungguh besar Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan belajar dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami, berikan kami hati sebagai murid untuk mendengar, sehingga kami boleh mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom. Baik, kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu di kitab Esra 1 ayat 1 sampai yang ke-4. Esra 1 ayat 1 sampai 4. Ini jarang diberitakan firman Tuhan, terlebih khusus di gereja kita sini, jarang sekali. Esra. Iya. Esra 1. Itu logat Jawanya Esra. Kayak ada lengket sedikit gitu. Kalau logat saya ya biasa aja, Esra. Nah, Esra 1 ayat 1 sampai yang ke-4. Perikop di atas, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Puji nama Tuhan. Kita sebagai orang percaya akan belajar bagaimana tentang kisah kitab Esra. Jadi saya memberi tema di sini buat kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa saya mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita sebagai orang percaya? Karena ketika Tuhan itu bekerja melalui Raja Kores itu untuk kembali ke Yehuda, yaitu orang-orang pembuangan pada saat itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. Jadi orang Israel pernah mengalami 2 kali perbudakan, yaitu di Mesir dan di Babel dalam masa pembuangan pada saat itu. Dan menurut berita sekarang lagi mengalami peperangan lagi. Nah, ini yang harus kita perlu ketahui. Jadi kitab Esra mencatat kepulangan orang Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Jadi kitab ini dimulai dengan peristiwa yang sangat menarik, saudara. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, ini menarik. Nah, tiba-tiba Raja Kores, Raja Persia berkata bahwa saya digerakkan Tuhan untuk membangun bait suci. Nah, itu perkataan
kerajaan Raja Kores pada saat itu. Orang Israel diizinkan untuk pulang ke Yerusalem pada saat itu. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hatinya, yaitu Raja Kores, boleh tentu ada pengumuman untuk mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh seorang Nabi Yeremia, yaitu jauh sebelumnya. Ada di Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan itu menggerakkan Raja Kores pada saat itu untuk memberi pengumuman kepada orang pembuangan untuk kembali ke Yerusalem pada saat itu. Jadi ini janji Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Apapun yang dia janjikan, ternyata apapun yang dia rancangkan itu membuat indah pada waktunya, dan membuat harapan itu ke depan menjadi baik. Dia mengizinkan sesuatu terjadi untuk peristiwa tersebut tadi itu, yaitu terjadinya pembuangan ke Babel. Tetapi namun Tuhan punya rencana lain untuk kebaikan mereka pada saat itu. Nah, sekalipun orang Israel dibuang ke Babel, Tuhan sedang merencanakan masa depan yang baik dan yang indah bagi kehidupan mereka pada saat itu. Dan bukan masa depan yang sial, dan bukan masa depan yang buruk. Jadi menurut catatan atau fakta sejarah pada tahun 606 sebelum Masehi, orang Israel itu dibuang ke Babel waktu Raja Kores digerakkan untuk membangun bait suci dan mengembalikan orang Israel untuk kembali ke Yerusalem Yehuda. Itu pada saat itu. Jadi pada tahun 536 sebelum Masehi pun ternyata janji Tuhan tepat digenapi oleh Tuhan sendiri. Jadi ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Kenapa? Tuhan itu punya rencana yang indah, yang baik bagi bangsa Israel di Yerusalem Yehuda. Jadi bagaimana kita pelajari tentang peristiwa tersebut? Ada 4 hal yang penting sekali buat kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Puluhan tahun janji Tuhan diberikan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau kita sebagai manusia yang puluhan tahunnya, otomatis janji-janji palsu akan kita lupa. Terjadi janji palsu, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan waktu itu tepat 70 tahun bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa tersebut. Jadi mengapa kita harus percaya Alkitab yang umurnya sudah ribuan tahun, saudara? Mengapa kita harus percaya Alkitab pada saat ini yang sudah ribuan tahun umurnya? Karena kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan Tuhan bukanlah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan tidak akan lupa akan janji-janjinya kepada setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya sehingga kita percaya Alkitab dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa di dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Amin.
firman Allah yang hidup. Kenapa? Ya, karena Alkitab itu sudah diilhamkan oleh Allah sendiri. Kita lihat di Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini puji Tuhan, kita diajarkan kembali bahwa ketika kita sering lupa, supaya kita tahu tujuan bahwa kita ini mau dipakai oleh Tuhan. Memang kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, otomatis kita akan mampu untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Yang kedua, poin yang kedua, Tuhan bekerja menurut agendanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mempunyai agenda pribadi. Tuhan tidak bisa dipaksa atau didorong-dorong. Tidak bisa, karena Dia bukan manusia. Kita tidak bisa maksa untuk dia pergi sebentar belikan permen, tidak bisa. Atau seandainya kalau dia nggak mau disuruh, nggak perlu kita mendorong dia, karena Dia adalah Allah. Tidak bisa. Jadi kapan waktunya Dia menolong saya dan saudara, itu akan terjadi. Waktu Tuhan itu selalu indah buat kita. Karena kenapa? Tuhan itu punya pertimbangan pribadi buat saya dan saudara. Kapanpun dan waktu seperti apapun Tuhan untuk menolong saya dan saudara itu selalu ada daripada Tuhan sendiri. Mau tolong kita hari ini? Ya, kalau Tuhan yang janjikan. Mau tolong kita besok dan bahkan kapannya? Ya, karena itu Tuhan sendiri yang janjikan. Karena bukan manusia yang janjikan. Jadi Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Kenapa? Tuhan adalah Allah yang on time. Waktunya itu selalu terbuka. Waktu Tuhan selalu terbuka. Waktu Tuhan tidak ada yang tertutup. Waktu Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang perlu kita ketahui. Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik buat kita, saudara. Karena itu diperlukan yang namanya karakter sabar. Karakter sabar itu penting buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Boleh kita berkarakter, tapi kalau tidak punya kesabaran, ya itu cuma-cuma juga. Jadi oleh sebab itu kita harus memiliki karakter sabar. Rumus untuk mendapatkan janji Tuhan, kita harus beriman dan mempunyai kesabaran dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya diri bahwa kita beriman, kita percaya diri bahwa kita mempunyai karakter yang baik dalam pemikiran kita atau dalam penilaian pribadi. Tetapi kita kalau tidak punya kesabaran di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya atau sebagai pelayan Tuhan, tentu ada problem tersebut. Atau janji yang Tuhan harus limpahkan dalam hidup kita, jangan-jangan bisa lempar kepada orang lain, atau bisa gak terjadi sama sekali kepada diri kita. Untuk itu kita masuk di poin ketiga. Tuhan bisa pakai siapapun saja untuk menggenapi rencananya. Saya ulang, Tuhan bisa pakai siapapun saja untuk menggenapi rencananya. Jadi di dalam Ezra ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memakai raja kafir untuk menggenapi rencananya. Jadi kalau kita tidak mau
dipakai oleh Tuhan, maka tentunya Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, saudara. Jadi oleh sebab itu saya percaya buat setiap kehidupan kita, khusus yang hadir maupun kepada seluruh jemaat Kapernaum, kita mempunyai rencana Tuhan untuk dipakai sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita sebagai manusia lemah, bukan kemauan kita sebagai manusia yang terbatas, tetapi sesuai keinginan atau kemauan Tuhan dan sesuai janji Tuhan dalam pribadi lepas pribadi, kita pasti mampu. Oleh sebab itu, janji Tuhan itu jangan kita lempar kepada siapapun yang tidak mengenal Dia, tetapi melainkan janji Tuhan tersebut yang sungguh indah kita tarik dalam pribadi kita untuk kita yang mengelola, kita sendiri yang melakukan janji-janji tersebut supaya kita menjadi lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Yang keempat, pertolongan Tuhan melampaui segala situasi. Kalau masuk akal saudara, rasanya tidak perlu pertolongan Tuhan. Kenapa? Bagaimana orang Israel bisa membangun bait suci yang sangat mahal dan istimewa? Wah, mahal. Uang dari mana? Jadi ini adalah pekerjaan impossible. Pekerjaan ini kan sungguh besar. Tukangnya berapa yang begitu banyak? Istana atau bait suci. Wah, luas saudara. Berapa uang yang diperlukan? Berapa ton semen yang diperlukan? Atau berapa ribu orang yang harus kerjakan? Begitu. Oleh sebab itu, jangan katakan keadaan terlalu sulit. Artinya jangan mengatakan keadaan kita itu terlalu sulit untuk percaya kepada Yesus. Jangan. Semua beban dan semua pemikiran itu dilupakan, yang namanya kekhawatiran atau yang namanya ragu-ragu itu dibuang. Karena kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti bisa. Seperti yang dikatakan tadi, namun begitu besar bait suci, tetap mereka mempunyai skill atau cara supaya tetap dibangunkan. Tapi kalau zaman sekarang, ya oleh karena persaingan ya otomatis banyak gesekan supaya tidak jadi dibangunkan bait suci. Tapi kalau dulu, kalau sudah bilang membangun, ya sudah membangun. Begitu, ada kerjasama yang sungguh efektif pada saat itu. Jadi pertolongan Tuhan melampaui segala situasi. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan mampu menolong kita. Amin. Apapun pergumulan kita, Tuhan terus membuka jalan buat setiap kehidupan kita. Jadi segala sesuatu akan Tuhan jadikan indah dalam waktunya. In His time maksudnya. Jadi enak ketika kita jadi orang percaya. Enak ketika kita jadi hamba Tuhan. Enak ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Tinggal kita yang mengatur diri sendiri. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Dan apakah kita terus maju ke depan? Tinggal pribadi yang mengatur. Tetapi libatkan Tuhan. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan buat kita semuanya. Kita belajar melalui dari temanya, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Dan poin pertama, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya terhadap pribadi kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, Tuhan bekerja menurut agendanya. Yang ketiga, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, apalagi kita sebagai orang percaya. Dan keempat, pertolongan Tuhan melampaui segala situasi. Jadi kita tidak bisa bimbang. Dan saya akan tutup dengan kesaksian yang menurut saya sungguh luar biasa oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kesaksian ini tidak mungkin terjadi. Kemarin
hari Selasa ada telepon dari ponaan dan bahkan dari bosnya, kerasukan setan perempuan. Tolong didoakan, ini bagaimana sekarang, tolong datang, ada yang kerasukan setan. Bahkan baru kemarin hari Selasa, ini hari kan hari Kamis, kemarin Rabu, kemarinnya lagi itu saya ditelepon sampai video call, mana orangnya, orang kasih lihat, wah benar-benar terjadi itu kerasukan. Saya ada istilahnya menolong atau pergi, tetapi saya melihat di gudang, wah full bongkaran, nota ketumpuk, gak ada respon. Jadi tiba-tiba bosnya telepon lagi, gimana Pak, udah di mana? Gak bisa pergi Bu, banyak bongkaran gini, gak bisa, tanggung jawab ini besar. Tak video call, ya langsung lihatkan semua mobil. Ya udah, kalau ada waktu nanti sore tolong datang ya. Oke. Terima kasih Bu, matiin. Gak bisa benaran saya pergi kemarin. Nah, sampai pikiran saya itu gak enak. Iya ya, saya nambah Tuhan. Masa saya menolak? Tapi ini jam kerja juga penting ya. Jam kerja cari duit bos. Gak cari duit ya gak bisa ini makan kan gitu. Ya sudah, sampai sore gak ada telepon. Tapi saya dari tempat kerja itu langsung gas ke tempat kerja istri. Sampai di sana ada yang kerasukan. Siapa? Anggi namanya. Saya bilang, Anggi, terus kamu sudah pergi doakan? Belum, orang lagi sibuk kok. Nah, ya sudah, kita cepat pulang, saya mau mandi, mau pergi doakan, kan begitu. Sampai di kos, saya minum kopi dulu. Nah, saya bilang sama istri, saya mandi dulu ya, saya mau pergi berangkat ke Anggi. Sudah mandi. Tiba-tiba saudara, setelah pulang saya mandi, istri kan mau mandi juga. Ya sudah, saya sama Jesslyn di kamar, dia muntah Jesslyn. Keluar di luar lagi, muntah lagi. Wah, ini sebuah penghalang, saya bilang. Penghalang, setan ini sudah tahu kalau saya mau ke sana. Penghalang ini, saya bilang. Sudah, saya doakan Jesslyn. Habis tunggu istri habis mandi, kami dua bergandeng tangan doakan anak saya, dan saya minta Roh Kudus itu menguasai kos saya. Habis itu gak ada niat untuk pergi. Saya diam nonton sama Jesslyn, tidur bareng begini. Nonton biar sudah, saya bilang. Setan kok langsung datang menghentikan. Tapi saya bilang itu adalah sebuah tipu muslihat iblis untuk tidak dikeluarkan dari orang tersebut. Nah, tiba-tiba datang ponaan laki-laki menangis, datang di kos. Oh, ponaan Anggi sudah ada di kos saya, di rumput ya. Tolong dia Om, tolong doakan. Soalnya kami paksa naikkan Grab mobil dari sana. Bosnya yang suruh pakai Grab mobil. Ya sudah, saya akan doakan, kau pulang sekarang, nanti saya nyusul. Nah, dia pulang, saya bersama istri doakan dengan tangan lagi. Setelah itu saya belum punya tergerak hati untuk pergi. Jadi saya bilang di istri, saya telepon Opa dulu ya sama Oma biar datang. Itu baru dia bilang, jangan, Opa baru sembuh, kasihan Opa, ini malam ini. Udah malam gini, kasihan Opa baru sembuh. Saya berpikir ya sudah, kalau memang seperti itu kita doa lagi. Saya minta Roh Kudus untuk sertai saya, dan saya minta untuk bukan saya yang doakan, melainkan Tuhan sendiri yang turun hadir di sana untuk mendoakan. Saya turun di tangga, Okta bertanya, bagaimana? Katanya Okta, ada saya. Pergi doakan Anggi yang itu kerasukan setan. Okta langsung ikut, langsung naik, ya sudah pergi. Sampai di sana, saya baru masuk di pintu, wah dia sudah ngamuk dia sudah ngamuk. Nah, langsung saya doakan, tumpangi tangan. Habis itu, wah kuat sekali saudara, terlalu kuat. Ini
ada temannya, teman kerja, namanya selisih paham ya, tahu sendiri anak cewek zaman sekarang banyak nggak maunya, jadi ketika satu dalam bidang pekerjaan pasti ada kata-kata yang menyinggung. Jadi yang satu ini keluar, ya sudah, keluar disantet, masuk, doakan. Yang membuat saya itu keringat halus. Akhirnya anak-anak ambil 2 kipas, 2 kipas hadapan, keringat, tetap keringat. Jujur ini saudara, keringat halus. Dalam doa 4 anak muda, panjang gini kepala ular, kan dipotong gini tuh kepala ular. Itu dalam penglihatan saya. Mereka bawa, pukul di belakang. Ini sungguhan saudara, pukul, wah. Dia ini muntah darah benaran. Ketika saya melihat ini dipukul muntah darah. Siapkan ember, wah, di darah di ember itu banyak. Santetnya ini luar biasa, hebat dia, hebat. Pukul pakai kepala ular. Setelah itu saya doakan lagi, minta terus Roh Kudus untuk menghentikan iblis itu. Setelah itu saya tumpangin tangan pakai tangan kanan ini. Jadi dia bilang sama saya ini tangan Hello Kitty katanya. Wah, tangan Hello Kitty. Setan, boy keren. Ya sudah. Habis itu tangan ini yang dia bilang tangan Hello Kitty saya arahkan ke atas. Minta Roh Kudus turun pada saat itu juga. Dan tangan kiri ini yang saya tumpangin. Panas. Udah bakarlah kau dengan api Roh Kudus, kan begitu. Keluar setan. Siapa namamu? Nana. Nana. Keluar saya bilang. Keluar. Muntah terus. Habis itu tangannya ini kalau dilepas cekik lehernya sendiri. Jadi dipegang semua anak-anak, pegang kakinya. Baru itu muntah terus. Habis tisu 2 pak dipakai lap darah benar, darah muntah di ember. Setelah itu ya secara manusia saya itu seolah-olah lemah secara manusia gara-gara keringat halus juga. Saya minta anak-anak bantu tumpangin tangan, nggak ada yang berani, mereka nggak mau. Waduh, bahaya ini saya bilang. Baru saya sengaja buang ludah di luar juga. Banyak orang muslim yang nonton live, namanya kos-kosan toh. Doakan terus Pak, doakan terus. Sudah, doakan terus. Ya, kan kasihan. Jadi saya bilang, ya kita kan percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus keluar kau setan, roh ular keluar. Jadi dia bilang keluar. Gak bisa, saya mau baca Quran, kan begitu. Saya bawa Anggi untuk baca Quran. Dia harus terjun dari rumah saya yang 7 tingkat dan sampai di bawah dia gak bakalan mati. Kasihkan Anggi, kan begitu. Hentikan tipu muslihatmu hai iblis, saya bilang. Saya bilang begitu, saya doakan. Habis itu doa sebentar. Saya tinggal tolong kasih air begitu. Saya mau doakan air. Saya doakan air itu dalam nama Yesus, biarkan melalui air ini berubah menjadi darah Kristus, dan biarkan roh Allah mengalir dalam air ini, dan ketika Anggi meminumnya, seluruh setan iblis yang masuk ke dalamnya keluar, saya bilang. Dalam nama Yesus, minum dia. Habis itu dia ketakutan. Panas, jangan bakar saya. Harus bakar dalam nama Yesus, saya bilang. Habis itu doakan, dia minum air, bahkan yang lain itu dia tidak mau minum loh. Saya siram di kepalanya, siram di badannya. Keluar dia. Buka pintu, saya bilang, buka lebar maksudnya. Lepas jalan, anak merasa takut semua loh. Habis dia keluar. Baru ketika dia sadar, kenapa Om di sini? Ya, katanya Anggi. Iya, saya datang jenguk kamu, datang doakan. Emang saya sakit? Tidak. Dia bilang, tidak sakit? Kenapa Om doakan? Saya tidak sakit kok.
kamu tadi ya ada yang ganggu. Dalam kata lain, kamu kerasukan setan. Oi, jangan sembarang om, mana ada setan yang masuk dia. Puji Tuhan, dia sudah sadar. Dalam nama Yesus kita menang ketika kita mendoakan orang yang sakit. Jadi saya mau tegaskan buat setiap kita, jangan pernah ragu untuk menjadi hamba Tuhan. Meskipun kita takut-takut sebentar, namanya belum terbiasa ya. Kalau Pak Gembala, Bapak Gembala sudah luar biasa, kita ini belum terbiasa. Tapi baru kali ini saya mendoakan orang kerasukan, saya keringat halus. Baru kali ini sudah. Wah, kuat sekali setannya, saya bilang. Baru kali ini. Seringkali juga mendoakan di tempat lain tidak seperti itu. Sedikit saja ngamuknya. Tapi ini wah, ngamuknya luar biasa. Bahkan dia bilang tangan Hello Kitty ya ini. Ini sampai anak-anak ketawa loh. Om dibilangin tangan Hello Kitty, ketawa semua. Ada lucunya. Berarti dia juga tambah ketawa. Menang saya, dia bilang. Tangan Hello Kitty kok, dia bilang. Ini kalau ditinggalkan ini bisa mati anak ini, saya bilang. Habis itu dua tangannya kan dicekik lehernya. Kalau nggak kuat mereka pegang, bisa-bisa mati benaran. Tapi puji Tuhan, ketika saya berhenti berdoa dan mau pulang sebentar, doa kembali, kan kami mau pulang sama adik saya Okta. Saya pulang, habis itu malam itu masih punya HP saya, ponakan lagi dia telepon, saya matikan paketan dan sudah saya berdoa buat dia. Puji Tuhan, tadi malam mereka datang di kos sama anak perempuan ini, Anggi. Terima kasih om, sudah doakan. Duh, katamu gak sakit, kok bilang terima kasih? Saya bilang, iya dong, bilang begini-begini kan. Dia yang anak-anak ini kan ceritakan lagi. Ya sudah, dia datang ucapkan terima kasih. Ya sudah, jangan pergi dulu kerja di situ. Jadi sekarang ada di dekat masjid sana, gang 2, mereka kos di sana. Ponakan itu masih bujang perempuan dan ponakan laki juga masih bujang, itu mereka kos di sana. Izin di Pak RT untuk temani dulu sebentar. Kalau sudah hilang terus setannya, mau kerja di tempat lain, gak usah kembali di situ. Karena kenapa? Saya khawatir karena yang kasih jalan itu kan tujuan ke rumah situ, ke rumah bosnya. Siapa tahu masih ada di sana. Kalau kembali lagi kan bisa nyerang lagi. Jadi saya bilang gak usah kerja lagi. Tak telepon bosnya, Anggi gak usah kerja lagi. Pergi ambil semua pakaiannya, ya sudah berhenti. Begitu. Jadi ini luar biasa saudara. Ketika kita andalkan Tuhan Yesus dan ketika kita percaya sesuai janji Tuhan untuk mengusir segala setan-setan demi namanya, setan pergi. Setan takut karena kita mau dipakai Tuhan. Untuk itu jangan main-main seperti lagu tadi. Kemenangan terjadi di GBS Kapernaum. Saya sudah alami. Amin. Kemenangan ada di sini. Begitu. Meskipun gereja kita kecil begini, wah, roh Allah yang ada di sini sungguh luar biasa, seperti bola api yang besar. Untuk itu bangkitkan terus iman kita dan percaya terus kepada Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Demikian kesaksian dan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih. Selalu mungkin ada yang minta permohonan doa. Ya bisa, gimana? Ya. Ya. Mari kita sekali lagi menyembah Tuhan ya.
Yesus
setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu kasih Kau berikan bersetiap kami pada saat ini Tuhan. Ya Haleluya.
Mari kita Tuhan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami malam ini datang dan Tuhan minta pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau sanggup menolong kami sesuai dengan waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami percaya, saat kami sudah tolong oleh Tuhan, apapun masalah kami, apapun yang kami hadapi, apapun kami alami saat ini, sakit penyakit ataupun masalah yang kami hadapi, Tuhan kami percaya Kau memberikan pertolongan bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa-apa sudah menyampaikan firman-Mu. Markus Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya Tuhan Yesus, untuk menyampaikan firman-Mu yang percaya Tuhan suatu yang ajaib akan terjadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Markus, Kau berkati Michelle yang sudah mengikuti ujian, Kau berkati Desi dan Yosua yang sudah melayani sebagai single, Kau berkati Debor yang sudah memainkan drum, Kau berkati Bima yang sudah memainkan bass, Kau juga berkati Yoel yang sudah memainkan gitar, Kau berkati Tuhan Yesus Melodi yang sudah memainkan piano Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Kau berkati Sylvie yang sudah melayani sebagai operator CD Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, apapun masa kami sudah Kau berikan jalan keluar Tuhan bagi kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam ikatan sudah Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau tutup fokus kami kuasa dalam-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, penyakit, orang jahat, dari segala gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari segala medik, salis, serang balik, malam selapan. Jauhkan kami dari wabah, corona, penyakit, penyakit, matikan roh maut. Supaya dalam Tuhan Kau curahkan berkat uang, makan kesehatan, damai sejahtera, menjaga beliau dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dalam mulia kami bersama kami, seperti kami juga memenuhi orang bersalah pada kami, dan jangan makan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.